Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Natasha Putri dari jurusan Ilmu Akal Tafsir. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul dua buku. Yang pertama, judul buku tersebut adalah The History of Al-Quranic Text, dan yang kedua tentang rekonstruksi Al-Quran, yang diawali dengan The History of Al-Quranic Text bab 5. Rekaman dan penyeluruhan tentang rekaman dan penyusunan Al-Quran. Yang pertama, pada periode Mekah, walau Al-Quran diwahyukan secara lisan, tapi Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis. Ayat-ayat Al-Quran sudah tertulis sejak awal perkembangan Islam. Yang kedua, periode Madinah. Pada periode Madinah ini, penulisan wahyu ada kurang lebih 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi sebagai penulis wahyu. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, dan Abu Sufyan. Lalu Nabi mendiktekan Al-Quran. Pada saat wahyu turun, Nabi rutin memanggil para penulis yang ditugaskan oleh beliau untuk mencatat ayat tersebut. Tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Jika sedang ada wahyu yang turun, Nabi itu meminta bahwa para sahabat itu tidak mencampur tulisan Al-Quran dengan tulisan apapun, karena dikhawatirkan bahwa tulisan tersebut akan tercampur. Lalu selanjutnya ada susunan Al-Quran, susunan ayat ke dalam surat. Diakui secara umum bahwa susunan ayat di Al-Quran memiliki keunikan yang sangat luar biasa. Susunannya tidak secara urutan dan wahyu tidak sesuai dengan urutan saat wahyu diturunkan, dan subjek bahasanya. Dilanjut bab 6. Ada bab 6 ada tentang komplikasi tulisan Al-Quran. Di komplikasi tulisan Al-Quran ini, meski Nabi Muhammad telah mencurahkan segala hal upaya yang memungkinkan dapat dilakukan dalam memelihara keutuhan Al-Quran, beliau tidak dapat merangkum semua surat ke dalam satu jilid, sebagaimana yang ditegaskan oleh Zaid bin Thabit. Lalu komplikasi Al-Quran semasa kekuasaan Abu Bakar. Penugasan pengumuman Zaid bin Thabit dalam mengomplikasi Al-Quran. Zaid melaporkan bahwa Abu Bakar memanggil saya setelah terjadi peristiwa pertemuan Al-Yamamah yang menelan korban para sahabat sebagai syuhada. Kami melihat saat Umar bin Khattab bersamanya. Abu Bakar mulai berkata, Umar baru saja tiba menyampaikan pendapat ini. Dalam pertempuran Al-Yamamah telah menelan korban begitu besar dari para penghafal Al-Quran, dan kami khawatir hal yang serupa akan terjadi dalam peperangan lain. Sebagai akibat, kemungkinan sebagian Al-Quran akan musnah. Oleh karena itu, kami berpendapat agar dikeluarkan perintah untuk pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar menambahkan, saya katakan kepada Umar, bagaimana mungkin kami melakukan tindakan yang tidak Nabi lakukan, sedangkan kita melakukan hal ini. Lalu jati diri Zaid bin Thabit. Sejak usianya dia masuk awal 20 tahun, pada masa itu Zaid diberi keistimewaan tinggal bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW dan bertindak sebagai salah seorang penulis wahyu yang amat cemerlang. Dia salah satu di antara muhafiz klien yang kehebatan jati dirinya itulah yang mengatakan sebagai pilihan mumtaz untuk melakukan tugas tersebut. Abu Bakar As-Siddiq mencatat kualifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, masa muda Zaid itu menunjukkan validitas kekuasaan energinya, akhlak yang tidak pernah tercemar, kecerdasannya yang kompetensi yang itulah pengalaman masa lampau sebagai penulis wahyu. Lalu kesimpulan dari bab ini tuh, pengabdian Abu Bakar sendiri terhadap Al-Quran sangat mengagumkan. Dia sangat memperhatikan instruksinya tentang dua saksi untuk otentisitas dan memperhatikan peraturan ini dalam komplikasi Al-Quran itu sendiri. Walaupun ditulis di atas kertas yang tidak sempurna dan berbeda ukuran, ini menunjukkan keikhlasan dalam usahanya semampu mungkin untuk memelihara Al-Quran. Selanjutnya dari buku yang satunya tentang rekonstruksi, bab 4 tentang pengumpulan pertama Al-Quran, penyebaran tulis menulis di Arabia.
Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritas buta aksara dan bodoh, sebagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan zahiliyah. Terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran sendiri. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa suatu bentuk tulisan telah dikenal di Arabia selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Terdapat sejumlah prasasti dalam bahasa Arab Selatan yang bertanggal jauh sebelum era Kristen. Sementara prestasi-prestasi yang ditemukan di area barat laut Arabia dalam Amjad Nabatean, Lihyanik, dan Tasmudik berasal dari abad-abad sebelum kelahiran Nabi. Dikabarkan oleh Al-Balazuri bahwa pada masa Nabi hanya terdapat 17 orang laki-laki yang ditambah segelintir wanita yang bisa menulis. Tapi kepada pernyataan ini sangat tidak masuk akal, seperti ditunjuknya bahwa Nabi sendiri kabarnya memiliki sejumlah sekretariat yang ditugaskan untuk menulis wahyu. Lebih jauh kenyataannya bahwa orang-orang Mekah, sebagaimana halnya orang-orang Mesir yang sangat menyukai tulis-menulis, telah memanfaatkan berbagai jenis bahan untuk menulis. Tentunya merupakan hal yang sangat wajar di kota Niagara seperti Mekah. Dengan jelas menunjukkan bahwa pengetahuan terus menulis dan bahan untuk menulis telah tersebar dan dikenal cukup luas di kota tersebut. Lalu ada suhuf itu muncul berapa kali dalam Al-Quran ya, diwahyukan pada dekatan wahyu pada umumnya atau dengan wahyu yang disampaikan pada Ibrahim dan Musa. Bentuk tunggal kata ini syahafah, kemungkinan bermakna selembar bahan untuk menulis. Lalu ada pengetahuan terus menulis dan bahan-bahannya yang biasa dikatakan tersebar oleh cukup luas skala penduduk kota Makkah dan Madinah. Lalu tentang pemilihan Al-Quran pada masa Nabi. Unit wahyu yang diterima Muhammad pada faktor pemilihan kemusnahan ada dua cara utama. Yang pertama, menyimpan di dalam dada manusia atau menghafalkannya, dan yang kedua merekam secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Jadi ketika sarjana muslim berbicara tentang jamu Al-Quran pada masa Nabi, maka yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah dasarnya adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi melalui kedua cara tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Pada mulanya pembagian Al-Quran diwahyukan kepada Muhammad pelihara dalam ingatan Nabi dan para sahabat. Tradisi hafalan yang kuat di kalangan masyarakat Arab ini memungkinkan terpeliharanya Al-Quran dalam cara semacam itu. Jadi setelah memelihara wahyu Nabi sebagaimana diperintahkan Al-Quran, lalu menyampaikannya kepada para pengikutnya yang kemudian menghafalkannya. Lalu ada tentang pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafat. Dalam sejumlah riwayat sampai pada kita ini tentang ada penulisan itu Al-Quran gitu yang diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar atas permintaan Khalifah Umar bin Khattab untuk disatukan mushaf gitu. Lalu susunan Al-Quran menurut dalam mushaf Ali. Nanti kita coba masukkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.